Ten Commandments, easy to sing. Put God first above all things. Have no idols in your life. Don't misuse God's holy name. Worship and rest on God's chosen day. Honor your parents for blessings today. Do not murder, no adultery. Don't steal, don't lie, do not covet. Ten Commandments, easy to sing. Put God first above all things. Have no idols in your life. Don't misuse God's holy name. Worship and rest on God's chosen day. Honor your parents for blessings today. Do not murder, no adultery. Don't steal, don't lie, do not covet. Ten Commandments, easy to sing. Put God first above all things. Have no idols in your life. Don't misuse God's holy name. Worship and rest on God's chosen day. Honor your parents for blessings today. Do not murder, no adultery. Don't steal, don't lie, do not covet. Ten Commandments, easy to sing. Put God first above all things. Have no idols in your life. Don't misuse God's holy name. Worship and rest on God's chosen day. Honor your parents for blessings today. Do not murder, no adultery. Don't steal, don't lie, do not covet. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah menjaga kesehatan kami selama 1 minggu ini. Hari ini kami mau belajar tentang Raja Amasya. Tolong bukakan telinga rohani kami, hati kami, dan bantu untuk kami bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan bimbing hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan Alkitab. Kita buka ayat pembukaannya. 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan 2. Sudah semuanya? 3, 2, 1. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya, anak Yoas, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Minggu lalu, Kak Dewi berkhotbah tentang Raja Yoas kan? Raja Yoas di awal hidupnya saleh, tapi kemudian dia telah melupakan kasih karunia Tuhan dan menjadi raja yang jahat. Sehingga Tuhan menghukum Yoas. Dia mati dibunuh oleh para pegawainya sendiri. Setelah Yoas mati, anaknya Amasya menjadi raja. Apa arti nama Amasya? Arti namanya adalah Tuhan kuat. Artinya sama dengan nama ayahnya Yoas. Setelah menjadi raja, Amasya membunuh pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya. Biasanya di zaman dulu, jika kepala keluarga bersalah, maka yang dijatuhi hukuman itu seisi rumahnya. Istri dan anak-anaknya juga dihukum. Tapi Amasya tidak melakukan itu. Dia mentaati firman Tuhan yang mana setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi Amasya hanya menjatuhi hukuman mati kepada para pegawai yang sudah membunuh ayahnya.
Suatu hari, Amasya hendak berperang dengan orang-orang Seir dari bangsa Edom. Amasya sebenarnya sudah punya 300.000 pasukan. Tapi dia tetap khawatir dan takut kalah. Tapi bukannya Amasya berdoa minta pertolongan pada Tuhan yang kuat, malahan dia menyewa 100.000 tentara Israel. Waktu itu Amasya membayar kepada Yoas, raja Israel, seharga 100 talenta perak. Harga yang sangat mahal. Tetapi apakah cara Amasya ini disukai Allah? Tidak. Allah menyuruh abdinya untuk memberitahukan Amasya supaya jangan menyewa pasukan Israel. Kita baca 2 Tawarik 25 ayat 7-8. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku. Karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Di ayat ini, kenapa Allah tidak mau menolong? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Jadi jika Amasya tidak mau mendengar nasihat Tuhan dan tetap mau pakai tentara Israel, maka Tuhan akan membuat Amasya kalah. Untungnya Amasya taat pada firman Tuhan dan tidak jadi memakai tentara Israel itu. Dan karena dia taat pada firman Tuhan, maka Tuhan pun menolong Amasya dan membuat dia menang melawan Bani Seir. Akan tetapi, tentara Israel itu menjadi marah. Kenapa ya mereka marah? Ada yang tahu? Kalau mereka maju perang, bisa-bisa mereka mati kan? Karena Allah tidak akan membantu mereka. Jadi harusnya mereka bersyukur nyawa mereka bisa selamat. Tapi kenapa mereka marah? Itu karena mereka penuh dengan hawa nafsu. Mereka pikir mereka bisa menang. Dan kalau menang, mereka bisa membawa harta yang banyak dari orang-orang Seir. Lalu karena mereka marah dan sangat emosi, dalam perjalanan pulang balik ke negara Israel, mereka menyerbu kota-kota Yehuda. Mereka bunuh 3.000 orang dan merampas banyak harta. Jadi di sini kita lihat Amasya rugi besar. Uang 100.000 talenta perak yang dia sudah bayar kepada Raja Yoas tidak bisa di-refund, tidak bisa dikembalikan. Malahan tentara sewaan itu menambah kesusahan Amasya dengan merampas dan membunuh. Jadi inilah hasil dari Amasya yang menyewa pasukan tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Sekarang, apa yang terjadi setelah menang mengalahkan Bani Seir? Ternyata Amasya membawa pulang berhala-berhala Bani Seir. Jadi ketika Amasya menang, tentunya harta benda Bani Seir diambil kan? Tapi bukan hanya harta benda saja. Patung-patung berhala mereka pun dibawa ke Yerusalem. Bahkan Amasya bersujud dan menyembahnya. Kita baca 2 Tawarik pasal 25 ayat 14 sampai dengan 16a. Oke, kita baca sama-sama. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah, sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Wah, sombong sekali Amasya ini anak-anak. Padahal tadinya dia takut sampai mau menyewa pasukan Israel. Tapi setelah dia menang karena ditolong oleh Tuhan, dia lupa dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan dia berani membentak seorang nabi.
Dan juga Amasya ini sangat bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia mau menyembah Allah yang lebih lemah. Allah yang bahkan tidak bisa melepaskan atau tidak bisa menolong Bani Syed dari tangan Amasya sendiri. Ya, jadi dia ini adalah orang yang bebal dan sombong. Ya, suatu hari Amasya mengajak perang Raja Israel Yoas. Yoas, ayo kita adu tenaga. Awalnya Yoas menolak. Dia tidak mau perang sama Amasya. Yoas bilang, kamu jangan sombong deh. Mentang-mentang sudah menang perang sama orang Seir. Jadi Yoas sudah kasih peringatan kepada Amasya. Tapi Amasya tetap ngajakin perang. Dia merasa sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Amasya kalah total. Dia bahkan ditangkap dan dipenjara oleh Yoas selama 10 tahun. Dan harta bendanya semuanya dirampas dibawa ke Samaria. Bahkan tembok Yerusalem sepanjang 400 hasta itu dihancurkan. Inilah hukuman yang diterima oleh Amasya karena dia sudah menjadi sombong dan telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Selama di penjara, anaknya Uzia mewakilinya memerintah. Ya. Kemudian setelah 10 tahun berlalu, kemudian Amasya dibebaskan. Amasya kemudian memerintah bersama anaknya Uzia selama 15 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Para pegawainya mau membunuh Amasya. Jadi Amasya melarikan diri ke Lakis. Tapi tetap dikejar oleh para pegawainya dan dia mati di sana. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Amasya sudah melihat bagaimana ayahnya Yoas mati dibunuh oleh pegawainya sendiri sebagai hukuman dari Tuhan karena telah melupakan kasih karunia. Tetapi Amasya menempuh jalan yang sama seperti ayahnya. Nama Amasya dan nama ayah Yoas berarti Tuhan kuat. Tetapi mereka menantang Tuhan yang kuat sehingga mereka menerima penghakiman dari Tuhan. Maka anak-anak, kita janganlah menjadi anak yang melupakan kasih karunia. Melainkan jadilah anak yang bisa bersyukur, taat pada firman Tuhan, taat pada orang tua, sehingga dapat memperoleh pelindungan total dari Allah Bapa. Kita baca 2 ayat terakhir. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku berseru kepadanya. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kesimpulan, 3 generasi dikeluarkan di dalam periode kedua sesudah Yesus Kristus. Yaitu siapa saja? Yaitu Raja Ahasya, Yoas, Amasya. Atau 4 kalau sama dengan Ratu Atalia. Nah, apa persamaan dari ketiga generasi ini? Yang pertama, ketiga raja berhubungan dengan Atalia. Atalia ini adalah anak Ahab dan Isabel dari kerajaan Israel Utara. Mereka adalah penyembah Baal dan juga menjalani kehidupan yang jahat. Ahasya adalah anak Atalia. Ahasya menuruti cara hidup ibunya. Yoas, cucu Atalia. Amasya, cicit Atalia. Yoas dan Amasya awalnya baik tapi kemudian juga menjadi jahat. Yang kedua, mereka menyembah berhala. Dan yang ketiga, mereka mati dengan tragis. Ahasya mati dibunuh oleh Raja Israel Yehu. Atalia juga mati dibunuh. Dan Yoas dan Amasya dibunuh oleh pegawainya sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Di antara Yoram dan Uzia, sebenarnya ada 3 raja kan yang dihilangkan. 4 kalau dengan Ratu Atalia. Lewat Atalia ini, setan hendak memutuskan mata rantai perjanjian supaya Yesus Kristus tidak bisa dilahirkan. Tetapi lewat pemeliharaan Allah,
Allah menghakimi semua kejahatan sehingga pelita perjanjian tidak terpadamkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur telah belajar tentang Raja Amasya. Kiranya anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang tidak pernah melupakan kasih karunia-Mu dan menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan sampai akhir. Bapa, kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskanlah persembahan ini agar bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.